Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi saya ucapkan kepada Ibu Dr. Fitriani Raffianti SH IMH selaku dosen pembimbing mata kuliah Metode Penelitian Hukum. Perkenalkan, saya Flora Brusembiring, NPM 23160000102, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Social Science. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Tinjauan Yudiris Pemalsuan Emas Antam dan Implikasinya terhadap Industri Emas dalam Perspektif Hukum Pidana sebagai syarat untuk memenuhi ujian akhir semester. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting dalam skripsi saya. Yang pertama yaitu latar belakang. Emas adalah logam mulia yang memiliki beberapa sifat unik seperti lunak dan mudah dibentuk, memiliki kilau alami serta mudah dicampur dengan logam lain. Karena keunggulannya tersebut, maka emas dapat digunakan dan diaplikasikan ke berbagai bidang kehidupan. Emas juga digunakan dalam bidang moneter dan keuangan berdasarkan nilai absolut emas terhadap mata uang seluruh dunia. Bentuk penggunaan emas dalam bidang moneter biasanya berupa bulion atau batangan dalam berbagai berat. Kendati demikian, juga emas diperjualbelikan dalam bentuk perhiasan dan juga koin. Banyak negara di dunia ini memproduksi emas secara massal untuk ditawarkan sebagai alternatif investasi emas, termasuk di Indonesia. Tidak hanya itu, banyak masyarakat menggunakan emas sebagai alat tukar uang dan juga sebagai tabungan sejak zaman dahulu. Emas memiliki nilai intrinsik terbukti memiliki tingkat harga yang stabil dari tahun ke tahun, mampu menjadi perlindungan nilai ketika inflasi, dan perlindungan aset ketika menjadi ketidakpastian perekonomian. Emas merupakan salah satu aset penting paling aman di dunia dan pilihan utama investor, terutama saat ekonomi tidak menentu. Emas dapat dilindungi aset pemiliknya dari inflasi dan fluktuasi nilai mata uang. Inflasi adalah salah satu faktor utama kenapa harga emas semakin naik. Hal tersebut sangat berdampak pada hal emas. Semakin tinggi tingkat inflasi, maka semakin mahal harga emas. Hal tersebut karena masyarakat enggan menyimpan aset mereka dalam bentuk uang karena resiko kehilangan nilai yang cukup mudah. Akibat berpengaruhnya emas pada kondisi keuangan masyarakat maupun negara, banyak orang maupun perusahaan berusaha melakukan segala cara untuk mendapat keuntungan lebih besar, seperti yang terjadi pada kasus pemalsuan emas Antam yang diproduksi oleh perusahaan PT Aneka Tambang Tbk. Kasus pemalsuan yang terjadi di PT Antam pada 2010 sampai 2021 ini menjerat 6 orang mantan pejabat PT Antam yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka diduga telah menempelkan logam mulia untuk menjadi milik swasta dengan merek logam mulia LM. Seharusnya percetakan logam dengan merek Antam harus dilakukan melalui kontrak kerja dan perhitungan biaya yang sesuai karena merek ini merupakan hal eksklusif dari PT Antam. Akibat pemalsuan ini, logam mulia sebanyak 109 ton yang tercetak ilegal telah menggerus pasar emas milik PT Antam. Akibat terjadinya pemalsuan emas Antam dapat merusak pasar produk asli dan merugikan PT Antam Tbk. Tidak hanya itu, dampak langsung dari pemalsuan ini adalah penurunan kepercayaan terhadap masyarakat sebagai produsen emas Antam. Terjadinya pemalsuan emas Antam tersebut merupakan salah satu tindakan korupsi dari 6 tersangka di PT Antam. Adapun rumusan masalah yang saya kutip dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa saja bentuk pemalsuan emas Antam yang terjadi di pasar saat ini? Yang kedua, bagaimana dampak pemalsuan emas Antam terhadap kepercayaan konsumen? Yang ketiga, apa upaya yang dilakukan Antam untuk mencegah dan menangani pemalsuan produk mereka? Yang keempat, bagaimana pemalsuan emas Antam mempengaruhi industri emas secara keseluruhan? Adapun tujuan dari penelitian dari latar belakang di atas merupakan 1. Mengidentifikasi berbagai bentuk pemalsuan emas Antam yang terjadi di pasar saat ini. Yang kedua, menganalisis dampak pemalsuan emas Antam terhadap kepercayaan konsumen.
Yang ketiga, menggali upaya yang dilakukan Antam untuk mencegah dan menangani pemalsuan produk mereka. Yang keempat, menganalisis dampak pemalsuan emas Antam terhadap industri emas secara keseluruhan. Adapun manfaat dari penelitian, yaitu yang pertama, mengetahui skala masalah, yaitu penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi seberapa besar masalah pemalsuan emas Antam dalam industri, termasuk teknik yang digunakan oleh pelaku dan dampaknya terhadap konsumen. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dengan menyebarkan informasi tentang pemalsuan emas. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan konsumen tentang pentingnya membeli emas dari sumber yang terpercaya. Yang ketiga, rekomendasi kebijakan. Hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik untuk mencegah pemalsuan emas. 4. Perlindungan hukum. Penelitian ini dapat membantu menjelaskan aspek hukum pidana terkait pemalsuan dan memberikan wawasan bagi penegak hukum dan menangani krisis kasus serupa. Keaslian penelitian. Keaslian penelitian yang berjudul Tinjauan Yuderis Pemalsuan Emas Antam dan Implikasinya Terhadap Industri Emas dan Perspektif Hukum telah ditelusuri penulis bahwa ada 2 contoh skripsi yang hampir sama dengan penelitian penulis. Yang pertama diangkat dari skripsi atas nama Andini Ratu Bulkis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul Jurnal Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek di Kota Makassar, dengan rumusan masalah 1. Bagaimanakah kategorisasi pemalsuan merek? 2. Bagaimanakah proses penyelesaian hukum pemalsuan hak merek di Kota Makassar? Dengan kesimpulan, 1. Kategori pemalsuan merek diantaranya adalah ketika satu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah ditempel dengan merek yang sudah terdaftar. Merek terkenal dan juga mereknya sama tetapi dengan sengaja menggunakan merek yang sama atau telah terdaftar milik orang lain. Merek yang didasari dengan etiket tidak baik. Merek yang tidak hanya menipu dan merugikan konsumen dengan produk palsunya namun juga merusak reputasi dan pemalsuan aslinya. Yang kedua, proses penyelesaian hukum hak merek palsu adalah pemilik merek dapat menempuh upaya penyelesaian tergantung pada kasus faktual yang terjadi dan dijatuhkan sanksi berupa sanksi pidana penjara, sanksi perdata ganti kerugian, dan sanksi administrasi. Akan tetapi dari ketentuan tersebut, sanksi administrasi lah yang paling efektif untuk dilakukan. Yang kedua yaitu jurnal atas nama Rustita dari Fakultas Hukum Universitas Mataram dengan judul Jurnal Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Polres di Merek di Polres Mataram, dengan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan merek di daerah Polres Mataram. Yang kedua, apakah faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan merek di daerah Polres Mataram. Dengan kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, 2 upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan merek yang dilakukan oleh Polres Mataram secara preventif dan restoratif. Yang bagian A, upaya penanggulangan preventif, yaitu dilakukan penyuluhan ke masyarakat tentang hukum merek untuk meningkatkan ketentuan masyarakat tentang merek. Bagian B, upaya penanggulangan restoratif, yaitu melakukan penegakan hukum dengan cara memproses sesuai dengan proses peradilan pidana dengan bekerja sama dengan BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dalam hal ini untuk melaksanakan pemusnahan terhadap barang yang sudah terbukti palsu. Yang kedua, penghambat kepolisian dalam pencegahan pemalsuan merek, yaitu terbatas dalam delik aduan, pemberian pertimbangan hukum dan dari Dirjen Kekayaan Intelektual dan ahli yang selalu berbeda-beda. Proses penyelesaian perkara di kejaksaan yang tidak selalu ada di kejaksaan dan transparansi. Kurangnya sosialisasi undang-undang merek belum cukup, terbinanya kerja kesamaan seperti pengertian sikap dan tindakan di antara aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran merek, dan masyarakat tidak memperdulikan lagi bahwa barang yang mereka beli merupakan barang hasil pelanggaran merek. Adapun upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dengan cara yaitu
menyelenggarakan seminar dan pelatihan pentingnya pendaftaran merek, sosialisasi mengenai kekayaan intelektual, khususnya mengenai merek secara berkala, penyuluhan pendidikan mengenai merek pada para pelaku usaha, melakukan pengarahan oleh aparat penegak hukum yang berwenang kepada pedagang-pedagang atau pelaku usaha untuk menjual produk terkenal tiruan pembinaan oleh aparat penegak hukum yang berwenang kepada pedagang-pedagang atau pelaku usaha dengan cara memberi peringatan atau warning jika melakukan kesalahan bagi yang meniru atau memalsukan merek. Mengadakan razia secara rutin di berbagai lapisan produk yang beredar di pasaran. Masyarakat, kepolisian, dan Dirjen Kekayaan Intelektual dan Kemenkumham saling bekerja sama dalam memberantas pelanggaran kekayaan intelektual khususnya merek. Ada tinjauan pustaka yang setelah saya kutip, yaitu dari judul saya. Yang pertama, tinjauan Yudiris. Tinjauan Yudiris adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami pandangan, pendapat, atau sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya. Menurut Kamus Hukum, kata Yudiris berasal dari kata yuridis yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari hukum dengan cermat, memeriksa, atau untuk memahami satu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Tinjauan adalah kegiatan menegakkan hukum sejumlah dasar yang masih mentah, kemudian mengelompokkan dan memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti. Yang kedua, pemalsuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pemalsuan adalah proses cara atau pembuatan barang palsu atau kata palsu. Dalam KBBI berarti tiruan yang tidak berharga tetapi dianggap asli. Yang ketiga, implikasi. Mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, definisi dari implikasi adalah suasana terlibat atau keterlibatan sehingga kata imbuhan seperti berimplikasi atau mengimplikasikan dimaknai sebagai membawa keterlibatan atau terlibat dengan suatu hal. Sedangkan dalam bahasa Indonesia sendiri, pengertian implikasi adalah dampak yang dirasakan atau efek yang ditimbulkan akibat melakukan sesuatu. Yang keempat, perspektif. Perspektif hukum adalah satu sudut pandang manusia adalah memiliki opini dan kepercayaan mengenai hukum. Perspektif sendiri memiliki arti sebagai cara pandang seseorang dalam memahami suatu kejadian atau permasalahan. Sementara itu, hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat. Satu hukum juga mengikat. Hukum juga dapat diartikan sebagai undang-undang yang mengatur pergaulan hidup masyarakat. Metode penelitian. Yang pertama yaitu metode penelitian yang saya ambil adalah jenis yang digunakan peneliti dalam penelitian tersebut adalah library research atau penelitian kepustakaan. Library research atau penelitian kepustakaan adalah metode penelitian yang menggunakan literatur atau bahan kepustakaan untuk mengumpulkan data. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada. Yang kedua, sifat penelitian. Sifat penelitian merupakan sifat penelitian kepustakaan atau library research adalah analisis deskriptif untuk menguraikan data yang sudah diperoleh secara teratur. Penelitian ini juga bersifat kajian teoritis yang bertujuan untuk menemukan teori hukum dan gagasan yang relevan dengan masalah penelitian. Yang ketiga yaitu metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data. Data sekunder merupakan data yang bersifat mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dan menunjang penelitian. Bisa disimpulkan bahwa data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian
oleh peneliti terdahulu. Selanjutnya, data yang sudah diperoleh disimpulkan dan diolah dengan cara yang pertama, editing, yang kedua, organizing, yang ketiga, penemuan hasil penelitian. Yang keempat, adapun jenis data dalam penelitian ini menggunakan dua macam data, yaitu primer dan sekunder. Yang pertama, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengembalian data langsung pada subjek pada sumber informasi yang dicari. Yang kedua, data sekunder, yaitu yang diperoleh melalui studi keputusan, terdiri dari pertama, bahan hukum primer terdiri dari pasal 2 ayat 1 pasal 3 Junto, yang kedua pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. Yang kedua, bahan untuk hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang membantu dalam memberikan penjelasan dan memahami bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi literatur ilmu hukum, makalah, dan tulisan hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah yang teliti. Yang ketiga, bahan hukum tersier, yaitu bahan yang bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel, jurnal, media massa, paper, serta bersumber dari bahan-bahan yang didapat melalui internet. Yang keempat, analisis data. Dalam penelitian pustaka library research ini adalah analisis isi konten analisis, yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak lalu menyimpulkan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis tersebut. Adapun sistematika penulisan dari penulis bab ini mengenai judul penelitian terdiri dari tinjauan Yudiris, pemalsuan emas Antam dan implikasinya terhadap industri emas dalam perspektif hukum pidana, yaitu bab 1 yang berisi pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Sekian dari presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.